Hai teman-teman dan para dosen, sebelumnya apa kabar? Harapan saya kita semua sehat-sehat dan tidak terasa kita sudah mau saling berpisah satu dengan yang lain. Di momen bahagia ini merupakan salah satu tahapan proses belajar kehidupan yang telah berhasil kami para calon wisudawan dan wisudawati. Banyak cerita, perjuangan, serta usaha yang telah diupayakan agar sampai pada tahap ini. Dan momen ini secara seremonial menandakan bahwa para mahasiswa akan meninggalkan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang selanjutnya akan berstatus yaitu alumni dengan tambahan gelar akademik sesuai dengan kompetensi dan kualitas yang diperoleh. Ibarat besi, kami ini telah ditajamkan di tempat ini dan berubah menjadi pedang yang siap untuk digunakan dalam kehidupan. Kami telah bertransformasi menjadi insan yang memiliki intelektual dan wawasan yang luas. Dan kiranya ini semua dapat diimbangi dengan moral dan martabat agar pedang itu suatu saat tidak menusuk pada diri kita sendiri. Di kesempatan yang sangat bahagia ini, saya mewakili seluruh teman-teman calon wisudawan dan wisudawati, kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan civitas akademika alma mater kami. Terima kasih kepada pimpinan, seluruh dosen, para staf non-akademik yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam mencari jati diri, potensi dan keilmuan kami dalam mengemban amanat Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih untuk kelas kuliah yang menjadikan kami memiliki pola pikir serta wawasan yang luas. Untuk hal yang menginspirasi, canda tawa bahkan isak tangis sekalipun, kami sadar dan yakin semuanya itu penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan akademis yang memiliki soft skill dengan segudang inisiatif dan kreativitas. Kami juga mohon maaf atas kenakalan kami selama ini. Kami tahu terkadang ada di antara kami yang terlambat masuk kelas, bahkan mungkin malas masuk kuliah, mengabaikan tugas, menghindar, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hati para dosen. Semua itu akan selalu kami kenang dan ingat dalam benak, dan kami bertekad akan menjadikannya sebagai pembelajaran berharga untuk berbenah diri. Di malam dan momen yang bahagia ini juga saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga kami yang mungkin saat ini sedang duduk di samping kita masing-masing untuk ikut serta merayakan hari bahagia kita semua. Terima kasih karena sudah selalu setia mendoakan kami. Segala hal yang kami peroleh hari ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, dan doa mama papa serta keluarga. Kami sadar terkadang belum habis lelah yang mereka rasakan. Mereka harus bekerja keras lagi, banyak harta yang telah direlakan hanya untuk melunasi dan menghidupi perkuliahan kami. Kami hanya meminta bahkan menuntut kepada mereka untuk mencukupi keperluan kami, tanpa kami pandang perjuangan keras untuk mendapatkan itu semua. Maafkan kami, mama, papa, dan keluarga atas segala sikap dan perilaku yang menyakiti hati mama, papa, dan keluarga. Teman-teman para calon wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hari ini mungkin ada sebagian orang tua kita yang tidak bisa ikut serta dalam acara ini dengan berbagai alasan. Jika mereka masih ada, sampaikanlah berita gembira ini kepada mereka sesegera mungkin. Katakanlah bahwa anak mereka sudah mau wisuda dan menerima gelar sarjana. Saya yakin dan percaya, meskipun mereka tidak di samping kita, namun mereka selalu mendoakan kita dimanapun kita berada. Jika mereka telah tiada, ingatlah, mereka selalu ada dalam doa dan ziarahlah pusarannya. Jangan lupakan jasa-jasa mereka dalam setiap kehidupan kita.
Dan kepada seluruh calon wisudawan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi kita hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di depan. Apapun profesi yang akan kita tekuni nanti, besar harapan saya, besar harapan keluarga kita, besar harapan masyarakat, berikan yang terbaik dari dalam diri kita. Tetap rendah hati kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita. Maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi kita akan hadir dalam masa depan untuk tanggung jawab persoalan kehidupan. Harus kita sadari bahwa momen ini bukan hanya momen sukacita atas selesainya masa studi kita. Momen ini juga merupakan momen untuk merefleksikan makna kelulusan kita dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Tanggung jawab kita setelah ini bukan hanya untuk mensejahterakan diri sendiri, tetapi masyarakat di sekitar kita. Saat ini permasalahan yang ada bukanlah masalah-masalah kesehatan saja. Masalah yang ada bagaikan lingkaran setan yang selalu menghantui masyarakat. Masalah yang ada memerlukan penyelesaian secara holistik dengan cara menyelesaikan yang tidak baku. Oleh karena itu, kita harus sering mengasah keahlian kita dan memiliki keterbukaan pemikiran untuk belajar dari berbagai sumber ilmu kelulusan, bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan sesungguhnya. Setelah berusaha mengenali diri kita dan mengembangkan potensi yang kita miliki, kini kita tiba di dunia yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini hingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan kepada rekan calon wisudawan dan wisudawati. Dimanapun kita berada, maka jadikanlah diri kita menjadi suatu yang sangat berharga, yakni berlian. Saya yakin, sekalipun tempat kita ditempatkan baik oleh Tuhan ataupun oleh keadaan, yang terkadang tidak serta-merta bisa kita terima, maka kita harus tetap berupaya menjadikan diri kita tetap berharga, layaknya sebutir berlian. Walaupun tempat kita sekarang ini seumpama kubangun lumpur yang kotor dan menjijikan, namun kita bisa menjadikan diri kita seindah dan seberharga berlian. Maka saya yakin kita akan tetap dicari, diminati, dan juga dihargai oleh siapapun yang melihat kita. Bisa dipastikan ketika kita ditemukan oleh seseorang yang sekedar singgah atau melewati tempat di mana kita berada, kita akan dipungut dan dipindahkan ke tempat yang lebih indah dan mulia. Karena sebutir berlian, tetaplah sebutir berlian. Dimanapun ditempatkan, dia akan mulia dan berharga. Terima kasih. Selamat malam dan shalom.
garba ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, proklamasikan kerajaan sorga, bela keadilan, bela kebenaran, pantang mundur maju perkasa, bina negara, membalanya, amalkan hikmat Pancasila. Setia wacana, hiduplah garba ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, proklamasikan kerajaan sorga, bela keadilan, bela kebenaran, pantang mundur maju perkasa, bina negara, hamba Allahnya, amalkan hikmat Pancasila. Selamat pagi, selamat berjumpa di acara Pratoga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya ucapkan kepada calon winisuda, orang tua atau wali calon winisuda, wakil dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan, Kepala Departemen Teknologi Pangan, Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan, Ketua Program Studi Gizi, Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Ketua Program Studi Teknologi Pangan, serta seluruh staf pendidik dan kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dapatnya lulusan diandalkan untuk berkompetisi pada tahap kehidupan selanjutnya sangat ditentukan dari kemampuannya mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, dan merancang rencana tindakan selanjutnya. Lingkungan yang akan dituju menuntut berbagai keterampilan dalam menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan pihak lain, dan bekerja sama dalam suatu tim. Berbagai ide dan gagasan yang dilahirkan menuntut tindak lanjut dalam bentuk tindakan dan tidak sekedar konsep. Kemampuan mewujudkan berbagai konsep yang diyakini kebenarannya merupakan salah satu keterampilan dimiliki di samping kriteria keterampilan lainnya. Langkah-langkah ke arah inovasi merupakan nilai-nilai yang dianut oleh UKSW dan merupakan keyakinan serta bahkan dijadikan landasan di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selamat mengikuti kehidupan tahap selanjutnya. Tuhan menyertai anak-anakku dan keluarga serta kita sekalian. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup
Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pengenalan staf akademik dan non-akademik oleh Bapak Kristiawan Nugroho, MSI. Kepada Bapak Kris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hari Sabtu nanti akan wisuda. Ya, perkenankan saya untuk memberikan sedikit pengenalan terkait dengan staf akademik dan juga non-akademik yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang sudah bersama dengan adik-adik semua ya selama kurang lebih 4 atau 5 tahun, ya, Bapak Ibu dosen dan juga Mbak atau Mas laboran atau admin yang selama ini ada di FKIK. Baik, untuk yang pertama mohon dibantu untuk slide-nya. Ya, ada Bapak Dr. Andes David Naka Gasong, MKes MMR. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Beliau ada di program studi. Selanjutnya, ya ada saya sendiri, Kristiawan Prasetyo Agung Nugroho, MSI sebagai Wakil Dekan FKIK. Saya dari program studi. Ya, kemudian ada Ibu atau mungkin lebih akrab disapa Mbak Lia begitu ya, Anastasia Natalia Kurniasari, SSI. Mbak Lia ini adalah sekretaris fakultas. Kemudian ada Ibu Teresia Pratiwi Eling Setio Sanubari, SSI MKes. Beliau adalah Kepala Departemen Ilmu Kesehatan yang menaungi program studi keperawatan, gizi, dan juga PJKR. Dan beliau ada di program studi. Kemudian ada Ibu Karina Bianca, Lewerisa STP MSc. Beliau adalah Kepala Departemen dan juga sekaligus Ketua Program Studi untuk Teknologi Pangan. Ya, selanjutnya ada Ibu Nurse Desi
MSN sudah ada bersama kita. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Perawatan. Kemudian ada Ibu Sarah Melati Davidson, SGZ MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi dari Baik, selanjutnya dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, ada Bapak Denis Christopher Desa, SPSI MBA. Beliau adalah Ketua Program Studi dari PJKR. Kemudian ada Ibu Gelora Mangalik, SGZ MSI, tadi sudah membuka kita dengan doa. Beliau adalah Kepala Laboratorium FKIK dan berasal dari Program Studi Gizi. Selanjutnya terkait dengan aspek penjaminan mutu yang ada di tingkat fakultas, ada Ibu Nurse Rosiana Eva Rayanti, SKAP MSN. Beliau adalah Koordinator Penjaminan Mutu, berasal dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Kemudian terkait dengan bidang promosi, di-handle oleh Bapak Cahyo Wibowo MPD, selaku Koordinator Promosi Fakultas, dan berasal dari Program Studi. Ya, bagi adik-adik yang sudah terbiasa dengan kegiatan kemahasiswaan, tentu tidak asing lagi dengan Ibu Nurse Viana de Freitas SKAP MAN. Beliau adalah Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni, dan berasal dari Program Studi Keperawatan. Ya, selanjutnya untuk Program Studi Keperawatan, kami perkenalkan ada Ibu Nurse dari SKAP MSN. Selanjutnya ada Bapak Nurse Arwin Wenanusawakan SKAP MA. Ya, yang sementara ini sedang studi lanjut di Taipei Medical University untuk studi doktoralnya ada Ibu Nurse Maria Diah Kurniasari, MSI Med. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Nurse Fenty Agustina, SKAP MAN. Ya, kemudian staf akademik dari keperawatan lainnya ada Ibu Nurse Kristiani Desimina Tauho, SKAP MSN. Kemudian ada Ibu Nurse Catherine Natawirarindri, SKAP MSN. Ya, sudah ada juga bersama dengan kita ada Ibu Rifa Tolistia Tambu Bolon, SST MH. Ada Ibu Nurse Nining Puji Astuti, SKAP MKAP. Beliau juga sekaligus sebagai koordinator tugas akhir. Dan yang terakhir dari Program Studi Keperawatan ada Bapak Supiono, SKAP MKAP. Baik, selanjutnya dari Program Studi Gizi kami perkenalkan ada Bapak Insinyur Ferry Freddy Karwur, MSc PhD. Kemudian ada Ibu RLNK Retno Triandini, MSI. Untuk saat ini beliau sedang melakukan studi lanjut di UGM. Kemudian ada Ibu Brigit Sarah Renyut, SGZ MSI. Dan yang baru bergabung bersama dengan kami di sini sebagai pengajar ada Ibu Mayang Januarti Permatasari, SGZ, sementara beliau sedang dalam proses untuk menyelesaikan tesis. Kemudian dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, kami perkenalkan ada Ibu Angkit Kinasih, MPD. Selanjutnya ada Ibu Sanvia Tesabila Mesak, SPD, MPD. Ada Bapak Kukuh Pambuka Putra, SOR MKes IPP. Dan sementara juga yang sedang melakukan studi di National Chiteng University di Taiwan, ada Ibu Priska Lydia Sulistiawati Pulungan, SPDM. Dari Program Studi Teknologi Pangan, kami perkenalkan ada Ibu Monika Raharjo, STMSI. Kemudian ada Bapak Monang Singombing, STMSI. Bapak Danang Puspita, MSI. Ibu Sarina Palimbong, SPMSC. Dan ada Bapak Pulung Nugroho, STPMSI, dan beliau juga sekaligus sebagai koordinator TA untuk Departemen Teknologi Pangan. Ibu Dr. Insinyur Lydia Ninan Lesario, MS, juga sebagai dosen di Program Studi Teknologi Pangan. Ya, tadi beberapa profil untuk staf dosen atau akademik yang sudah bersama-sama dengan adik semua ya di prodi masing-masing.
dalam kegiatan perkuliahan, pembelajaran. Dan kami perkenalkan juga untuk staf non-akademik yang ada di FKIK. Ya, ada Ibu senior kita, Ibu Sri Rezeki Handayani selaku staf administrasi. Ada Pak atau lebih akrab bisa Pak Mas Heri ya. Mas Heri atau Mas Martinus Heri Siswanto. Ya, di bidang IT dan juga administrasi dokumentasi juga web ada Pak Bosko, Yohanes Bosko Prasetyo SPD. Kemudian untuk hal-hal yang berhubungan dengan laboratorium ada Ibu Sri Suwarni AMD. Terkait dengan laboratorium keperawatan ada Ibu Noba Rihermani AMK. Kemudian ada Mas Dio Prantisa. Dan ada Mbak Vera Indrawati AMK. Kemudian untuk staf administrasi yang juga bersama-sama dengan Ibu Sri dan juga Ibu Dia, ada Ibu Rizka Prabawani SPD. Ya, selain Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi, ada di semua juga mungkin sudah familiar dengan beberapa pengajar yang kami juga rekrut sebagai pengajar praktisi. Beberapa di antaranya ada Dr. Ajar Marhendro Dewantoro, kemudian ada Ibu Dr. Anda Desi Kristina Riwayanti, MPD, ada Ibu Francesca Dwi, MGZ, kemudian ada Ibu Ade Natalia dan Ibu Ruth Susana, bahasa Inggris, termasuk juga dengan Ibu Noni Melisa, dan di keperawatan saya yakin ada di semua sudah familiar dengan Bapak Aziz Anwar SKEP MM. Ya, kemudian ada Ibu Nesmedalia Sandra Dewi dan juga alumni dari PSIK, ada Nurse Yona Agung SKEP. Masih juga alumni dari PSIK, keperawatan ada Nurse Catur Prasetyawan, dan juga ada Nurse Eko Nur Wahyudi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan profil calon wisuda yang dimulai dari program studi ilmu keperawatan oleh Ibu Nurse Desi SKEP MSK. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan yang berbahagia khususnya rekan-rekan Winisuda dan Winisudawati yang telah menjadi alumni dan Sabtu nanti akan diwisuda. Berikut saya akan bacakan profil dari lulusan program studi keperawatan Universitas Kristen Satyawacana. Florencia Christine Gohao dari Manokwari, Papua Barat, menyelesaikan studi dengan judul penelitian ketertarikan antara kejadian ISPA, indeks massa tubuh, dan prestasi akademik pada mahasiswa sekolah dasar di Manokwari. Sudah dipublikasi di Jurnal Sains dan Kesehatan Universitas Mula Warman Samarinda yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,86, predikatnya terpuji. Organisasi ataupun prestasi yang sudah diraih selama berkuliah, yang pertama menjadi sekretaris SMF periode 2017-2018, juga menjadi staf sekretaris SMF periode 2018-2019. Selamat untuk Florencia. Nolan Liberty Lagu dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Judul penelitiannya faktor putus minum obat pada lansia dengan tuberkulosis di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Publikasinya di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Universitas Diponegoro Semarang yang terindeks Sinta 3, IPK kumulatif 3,66 dengan predikat terpuji. Adapun organisasi maupun prestasi yang sudah diraih selama berkuliah di UKSW,
Yang pertama tergabung dalam LKF BPMF Komisi B periode 2017-2018, menjadi Putri Pariwisata Kabupaten Sumba Barat 2018, menjadi Putri Pariwisata ke-6 Nusa Tenggara Barat tahun 2018, kemudian mengikuti kejuaraan di Lomba Model Hunt NTT 2019, kemudian menjadi juara 2 di PES Parawi, Jawa Tengah 2017. Randy Ralef Ayal, asal Maluku, Ambon. Judul penelitiannya, Kajian Penanganan Hipertensi di Daerah Pedesaan. Telah dipublikasikan di Jurnal Sains Kesehatan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, yang terindeks Sinta 4 dengan IPK kumulatif 3,57 dengan mendapat gelar predikat terpuji. Organisasi ataupun prestasi yang sudah dijalani selama berkuliah, yang pertama menjadi anggota SMF FKIK periode 2016-2017, lanjut menjadi Ketua Komisi A BPMF FKIK periode 2017-2018, lanjut kembali menjadi Ketua Divisi P3K IICF 2019, kemudian tergabung menjadi anggota KBM Tangga Bencana, dan Sekretaris Panitia LDKM FKIK 2018. Stella Febrianti Hatu, berasal dari Ambon, Maluku. Judul penelitian, Konsep Diri dan Well-being Penderita HIV/AIDS di Kota Ambon. Telah dipublikasikan di Jurnal Keperawatan Jiwa PPNI Jawa Tengah, terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,63 predikat terpuji. Mega Christine Koritelu, berasal dari Ambon, Maluku. Judul penelitian, Penerimaan Diri dan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS di Kota Ambon. Sudah dipublikasikan di Jurnal Keperawatan Jiwa Fikes Universitas Muhammadiyah Semarang, terindeks Sinta 3 dengan IPK kumulatif 3,47, predikat sangat memuaskan. Vianti Adolfin Tomaswa dari Saparua, Maluku Tengah. Judul penelitiannya, hubungan asupan makan dan aktivitas fisik terhadap status gizi anak usia sekolah. Dipublikasikan di Jurnal Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,26, predikatnya sangat memuaskan. Antoneta Junet Manuhutu dari Ambon, Maluku. Judul penelitiannya, hubungan kualitas hidup lansia dengan food satisfaction di PTSW Inakaka, Provinsi Maluku. Dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombang yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,69, predikat terpuji. Organisasi ataupun prestasi yang pernah diikuti, yang pertama, anggota Komisi D BPMF 2016-2017 dan juga sebagai fasilitator OMB 2018. Shirley Yoel dari Jayapura. Judul penelitiannya, Deskripsi Dimensi Spiritual dan Psychological Well-being Perawat Laki-laki dan Perempuan di Jayapura. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta, terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,51. Predikatnya sangat memuaskan. Dan organisasi ataupun prestasi yang sudah dicapai, yang pertama, menjadi panitia Sport Competition in Faculty of Health Science 2018, kemudian tergabung menjadi panitia International Nurses Day. Jeneri Alfa Sela Mangande dari Toraja, Sulawesi Selatan. Judul penelitian, Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini di Kota Ambon. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Jiwa Fikes Universitas Muhammadiyah Semarang yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,64, predikat terpuji. Organisasi yang telah diikuti, menjadi koordinator Satgas Ibadah Gabungan Senat Mahasiswa Universitas tahun 2018-2019, kemudian menjadi anggota Panitia Paskah Universitas, khususnya di Si Acara di tahun 2019, anggota Panitia Immanuel FKIK 2017, anggota
Fungsionaris Senat Mahasiswa Universitas Lembaga Kemahasiswaan. Dila Alnes dari Kalimantan Tengah. Judul penelitiannya Spiritualitas dan Kualitas Hidup Lansia pada Suku Dayak Tomun. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Jiwa, Fikes Universitas Muhammadiyah Semarang, yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,60, predikatnya terpuji. Organisasi ataupun prestasi yang sudah diikuti, pertama menjadi staf Bendahara SMF FKIK 2017-2018, Bendahara SMF FKIK di tahun selanjutnya 18-19, kemudian menjadi bendahara lagi di Kepengurusan Etnis Pampakat 2017-2018, menjadi enumerator program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga PISOPKA 2018 tahun 2018. Magdalena Medasari dari Kalimantan Tengah, judul penelitiannya Dukungan Keluarga Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pendekatan Bahaum Bapakat. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Surabaya, terindeks Sinta 4, IPK 3,67 dengan predikat terpuji, dan organisasi ataupun prestasi yang sudah dijalani. Yang pertama menjadi staf Sekretaris Senat Mahasiswa FKIK tahun 2017-2018, kemudian menjadi panitia LDKM di tahun 2018, dan menjadi panitia makrab di tahun 2018-2019. Alessandra Hernanda Sosialisa dari Ambon, Maluku. Judul penelitiannya Hubungan Antara Kualitas Hidup dan Food Literacy di Panti Sosial Tresna Werda Inakaka, Provinsi Maluku. Publikasinya di Jurnal Kesehatan Vokasional Universitas Gadjah Mada yang terindeks Sinta 2, IPK 3,8 dengan predikat terpuji. Organisasi atau prestasi yang telah dijalani, yang pertama menjadi Bendahara Panitia HGN 2018, Bendahara Panitia FKIK Pelita 2018, Panitia Pengabdian Masyarakat Penata Laksanaan Hipertensi tahun 2018, Staf Bendahara SMF di periode 2018-2019, serta menjadi peserta LDKM Gelombang 2 di tahun 2019. Jessie Maria Syaril dari Tobelo, Maluku Utara. Judul penelitiannya, Penurunan Fungsi Ginjal pada Individu dengan Penyakit Jantung Koroner di RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang. Publikasi di Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia Jakarta yang terindeks Sinta 2 dengan IPK 3,32 sangat memuaskan. Yohana Pera dari Kalimantan Tengah. Judul penelitiannya Deskripsi Perilaku Kesehatan atau Health Behavior dan Kualitas Hidup Lansia Suku Dayak Tomun di Desa Sungai Buluh, Kabupaten Lamandu, Provinsi Kalimantan Tengah. Publikasi di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Surabaya terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,78 predikat terpuji. Organisasi dan prestasi yang sudah dijalani selama berkuliah, yang pertama menjadi Ketua Panitia Acara Malam Kebudayaan di tahun 2018, menjadi Koordinator Si Acara LDKM FKIK 2018, dan menjadi Panitia Keakraban Mahasiswa Baru di tahun 2018. Priscilla Lase dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Judul penelitiannya Health Behavior pada Pasien HIV/AIDS di Kota Salatiga. Publikasinya di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Sinta 3 dengan IPK 3,65 predikat terpuji. Organisasi atau prestasi yang diraih, yang pertama menjadi anggota International Nurses Day tahun 2016-2017, menjadi anggota fasilitator OMB periode 2018-2019, menjadi anggota panitia Immanuel FKIK periode 2018-2019. Natalia Ilbora Warela dari Kota Ambon, Maluku. Judul penelitiannya Hubungan Antara Support System dengan DAS, Depression, Anxiety, and Stress pada perempuan yang menikah di usia dini di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Publikasi di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah di Sinta 4 dengan IPK 3,64 predikatnya terpuji.
Organisasi yang pernah diikuti yang pertama menjadi anggota HMP keperawatan di periode 2017-2018. Dian Royce Item dari Manado. Judul penelitiannya, hubungan pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang balita di Desa Winuri, Kecamatan Lukupang Timur. Publikasi di Stikes Kendal yang terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,61 atau predikatnya terpuji. Organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi anggota panitia, kegiatan nursing, field learning, home care, kemudian yang kedua anggota panitia kegiatan pesona budaya, dan yang ketiga menjadi anggota P3K Makrab Pinayasaan. Ambar Kusuma Dewi dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Judul penelitiannya, status gizi dan perilaku makan ibu selama kehamilan trimester pertama, dan publikasi di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang yang terindeks Sinta 3. IPK kumulatif 3,72 dengan predikat terpuji, dan organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi koordinator si acara Panitia Medika Satya Sport Competition di tahun 2018, kemudian menjadi sekretaris Panitia Nursing Field Learning Home Care di tahun 2018. Julviani Melale dari Talaut. Judul penelitiannya, status kesehatan mental dan mekanisme coping penderita asam urat di Talaut di Melongwane Barat. Publikasinya di Jurnal Kesehatan Vokasional Universitas Gadjah Mada di Sinta 2, IPK 3,65 dengan predikat terpuji. Organisasi maupun prestasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi anggota SMF FKIK 2018-2019, menjadi anggota kelompok bakat minat karate di UKSW, kemudian juara 3 Pomrayon 1 Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, juara 1 Public Health Cup 2016 dengan tema Creative a Positive Spirit to be a Sportive Competition. Rismayanti Mambela dari Palopo, Sulawesi Selatan. Judul penelitiannya, identifikasi kejadian preeklamsia pada ibu hamil di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Publikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan indeks Sinta 4, IPK kumulatif 3,43 dengan predikat sangat memuaskan, dan organisasi yang pernah diikuti menjadi anggota Departemen Ilmiah SMF Bidang 2 di periode 2016-2017, kemudian menjadi Ketua Bidang 2 SMF Bidang 2 di periode 2017-2018. Jessica Oktarista, Salatiga, Jawa Tengah. Judul penelitiannya, Virtual Identity, Penggunaan Media Sosial pada Mahasiswa Baru Bengkayang. Asal Bengkayang. Publikasinya di Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma yang terindeks Sinta 3. IPK-nya 3,76 dengan predikat terpuji. Organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi CTTPD Panitia Entrepreneur Workshop di 2017, kemudian koordinator si usaha dana Panitia Medika Satya Sport, kemudian koordinator si usaha dana Panitia Nursing Field Learning Home Care di 2018. Ervina Agustina Tani, judul penelitiannya Health Belief dan status kesehatan mental penderita hipertensi di Melongwane. Publikasi di Jurnal Kesehatan Vokasional UGM yang terindeks Sinta 2, kemudian IPK yang diraih adalah 3,63 dengan predikat terpuji. Organisasi yang pernah diikuti yaitu menjadi Si Konsumsi Pengabdian Masyarakat 2017, kemudian menjadi Sekretaris How to be a Globalized Nurses di tahun 2019. Marlin Olivia Pakniawewan, mohon maaf, Kota Ambon, Maluku. Judul penelitian, pola makan dan aktivitas fisik penderita DM tipe 2 di RSUD Kota Salatiga,
yang dipublikasikan di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Surabaya, Sinta 4, dengan IPK 3,45, predikatnya sangat memuaskan. Organisasi yang pernah diikuti yang pertama menjadi anggota Panitia Culture and Education Festival di tahun 2016, kemudian anggota Panitia di Medika Satya 2017. Olivia Karading dari Talaut. Judul penelitiannya, hubungan kadar asam urat dengan status kesehatan mental, depresi, ansietas, dan stres pada masyarakat Molongwane Barat di Talaut. Publikasinya di Jurnal Kesehatan Vokasional UGM, terindeks Sinta 2, dengan IPK 3,53, predikat terpuji. Organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi panitia kegiatan FKIK Pelita tahun 2019 sebagai si acara, kemudian panitia di pengabdian masyarakat tentang nikmati hidup tanpa rokok pada masyarakat di tahun 2018, lalu sebagai panitia di Food Course atau Fokus tahun 2016 sebagai seksi usaha dana. Siska Hukunala dari Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Judul penelitiannya, dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien pasca TB MDR di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Dipublikasikan di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip di Semarang yang terindeks Sinta 3. IPK 3,58 dengan predikat terpuji, dan organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi ketua panitia yang pertama menjadi panitia OMB tahun 2018, kemudian menjadi ketua panitia Natal Asrama UKSW 2019, menjadi koordinator si acara kegiatan Nursing Field Learning Home Care di 2018, lalu menjadi panitia kegiatan Malam Budaya di tahun 2018. Adelce Verly Behuku dari Kota Ambon, Maluku. Judul penelitiannya, identifikasi faktor-faktor penyebab kematian ibu hamil di Kabupaten Buru dengan IPK 3,14 dan organisasi yang pernah diikuti menjadi anggota panitia P3K POM UKSW 2016-2018 dan 2018, kemudian anggota panitia Culture and Education Festival FKIK di 2016, menjadi anggota pengabdian masyarakat lansia sehat, bahagia, dan berkualitas. Nana Kristi Mahihodi dari Tobelo, Halmahera Utara. Judul penelitiannya, Kesehatan Mental dan Mekanisme Coping Penderita HIV/AIDS di Halmahera Utara, yang dipublikasikan di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang, terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,61, predikat terpuji, dan organisasi yang pernah diikuti menjadi anggota LK UKSW di tahun 2018-2019, menjadi ketua panitia kegiatan Pesona Budaya Harmoni dalam Kebinekaan di tahun 2019, kemudian menjadi sekretaris panitia dalam kegiatan FKIK Pelita di tahun 2018, dan selanjutnya menjadi panitia seminar gizi dan musyawarah nasional yang ke-9 di tahun 2017. Angeline Peter dari Ambon, Maluku. Judul penelitiannya, hubungan kualitas hidup lansia dengan food intake di Panti Sosial Tresya Werda Inakaka di Ambon. Publikasi di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, terindeks Sinta 4, dengan IPK 3,68, predikatnya terpuji. Organisasi yang pernah diikuti, yang pertama menjadi anggota dalam kegiatan pengelolaan bahan pangan berbasis Nabato di 2016, kemudian anggota Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan 2018-2019. Cornelia Latumerisa dari Biak, Papua. Judul penelitiannya, Laporan Asuhan Keperawatan Tuan S dengan serangan jantung di ruang ICU RSP Dr. Aryo Wirawan Salatiga, IPK 3,16, dengan predikat memuaskan, dan organisasi yang pernah diikuti ialah menjadi anggota P3K IICF UKSW tahun 2017. Deis Krisye Tausalwa dari Kota Ambon, Maluku. Judul penelitiannya, hubungan DAS
dengan karakteristik demografi perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi, Kota Ambon. Publikasinya di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Universitas Diponegoro, Semarang, yang terindeks Sinta 3, IPK-nya 3,49 dengan predikat sangat memuaskan, dan organisasi yang pernah diikuti menjadi anggota Panitia Dies Natalis FKIK. Harmonangan Pardede dari Tobelo, Halmahera Utara. Judul penelitiannya, ketidakpastian layanan kesehatan pada lansia perempuan dengan penyakit DM di Dukuh, Pancoran. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang terindeks Sinta 4 dengan IPK 3,30 sangat memuaskan. Organisasi yang pernah diikuti menjadi Fungsionaris Komisi C BPMF FKIK. Johannes Ruspana dari Seram Barat, Maluku. Judul penelitiannya, Dukungan Sosial Terhadap Pasien Tuberkulosis di Getasan, dan dipublikasikan di Jurnal Sains dan Kesehatan Universitas Mula Warman, terindeks Sinta 4, dengan IPK 3,20, predikat memuaskan, dan organisasi yang pernah diikuti, jadi panitia pengabdian masyarakat, menjadi anggota himpunan mahasiswa program studi keperawatan, dan menjadi panitia LDKM. Amelia Y. Mra dari Jayapura, Papua. Judul penelitiannya, penerapan fungsi afeksi keluarga pada ibu hamil. Publikasinya di Jurnal Kesehatan Universitas Islam Negeri Auluddin Makassar, yang terindeks Sinta 3, IPK 3,76, predikat terpuji, dan organisasi yang pernah diikuti menjadi si P3K Panitia OMB tahun 2018 dan 2019, kemudian menjadi volunteer P3K Pentas Seni Budaya Papua tahun 2019, menjadi enumerator PIS-PK Puskesmas Sidorejo Kidul tahun 2018, kemudian LKF BPMF FKIK Komisi Anggaran periode 2018-2019, dan prestasinya juara 1 Pesparawi kategori PSR tingkat Kota Salatiga tahun 2019. Listiani Tongo-Tongo dari Tobelo, Halmahera Utara. Judul penelitiannya, konsep diri pada penderita HIV/AIDS di Halmahera Utara. Publikasi di Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang, yang terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,49, predikat terpuji. Kemudian organisasi, Ketua Angkatan 2016, Ketua Panitia Paskah Etnis Kemamora 2016, kemudian menjadi anggota KBM Basket Futsal Fakultas. Jenny Ingri Yarangga dari Jayapura, Papua. Judul penelitiannya, Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Papua Perokok dan Non-Perokok di Salatiga. Publikasinya di Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, terindeks Sinta 3 dengan IPK 3,54, predikat terpuji. Organisasi dan prestasi, yang pertama menjadi Kepala Departemen Kebudayaan Senat Mahasiswa Fakultas tahun 2017-2018, kemudian panitia dan peserta pengabdian masyarakat lansia sehat, bahagia, dan berkualitas. Lansia di Bina Kasih, Kota Salatiga di tahun 2018, dan yang ketiga menjadi panitia Malam Kebudayaan FKIK 2017. Itu saja dari program studi keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan dosen di PSIK mengucapkan selamat dan sukses untuk rekan-rekan alumni sekalian. Tetap jaga silaturahmi dengan alma mater. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk ke program studi gizi yang akan dibacakan oleh Ibu Sarah Melati Davidson, SGZ MSI, selaku Ketua Program Studi Gizi. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan membacakan
profil calon winisuda dari program studi S1 Gizi. Atas nama Kesia Elian Devina dari Surakarta, Jawa Tengah, dengan judul penelitian gambaran konsumsi makanan dan status gizi pada anak PAUD TK Binaan Puskesmas Sidorejo Kidul, Salatiga. Telah dipublikasikan di Jurnal Action Aceh Nutrition Journal Poltekkes Kemenkes RI Aceh yang terindeks Sinta 2 dan lulus dengan IPK 3,89 dengan predikat terpuji. Adapun organisasi atau prestasi yang didapatkan oleh Kesia selama perkuliahan adalah panitia acara Food Technology Seminar and Practice pengolahan bahan pangan lokal, juga menjadi panitia seminar nasional dan workshop gizi, peran ahli gizi untuk mengatasi malnutrition, dispersonalized nutrition. Yang selanjutnya adalah Viola Angelin Tupan dari Tobelo, Maluku Utara. Judul penelitian adalah pola asuh makan terhadap tumbuh kembang anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pitu, Tobelo Tengah. Telah dipublikasikan pada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang yang terindeks Sinta 3. Lulus dengan IPK 3,57 dengan predikat terpuji. Organisasi yang pernah diikuti adalah Sekretaris Fungsional Kerohanian Bidang Internal Etnis Kemamora tahun 2016 sampai 2019. Yang selanjutnya adalah Vita Febrina Paradista dari Purwodadi, Jawa Tengah. Judul penelitian pengaruh edukasi gizi tentang anemia terhadap tingkat pengetahuan gizi remaja putri di SMP Negeri 3 Purwodadi. Telah dipublikasikan pada Jurnal Action Jurnal Aceh Nutrition Journal yang terindeks Sinta 2 dan lulus dengan IPK 3,68 dengan predikat terpuji. Adapun organisasi atau prestasi yang pernah diraih adalah yang pertama merupakan anggota Departemen Kesejahteraan Mahasiswa HMP Gizi 2017, juga merupakan Ketua Panitia Seminar Nasional dan Workshop Gizi tahun 2019, dan merupakan Kepala Departemen Internal HMP Gizi 2018. Yang selanjutnya adalah Ervina Trivena Nadia Senduk dari Tomohon, Sulawesi Utara. Judul penelitian karakteristik fisik sensori serta aktivitas antioksidan roti gandum dengan tambahan serbuk teh hijau. Telah dipublikasikan pada Jurnal Pangan dan Agroindustri Universitas Brawijaya yang terindeks Sinta 4. Lulus dengan IPK 3,08 dengan predikat sangat memuaskan. Adapun organisasi atau prestasi yang diraih, yang pertama merupakan seksi redaksi Health Student News 2016, kemudian panitia pengabdian masyarakat pemeriksaan kesehatan di Panti Reda dan Panti Asuhan Yayasan Kristen Salib Putih. Yang selanjutnya adalah Maria Francina Penina Nanlohi dari Kota Merauke, Papua. Judul penelitian perilaku konsumsi makan siap saji pada remaja saat masa pandemi. Yang terpublikasi pada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang terindeks Sinta 3. Lulus dengan IPK 3,35 dengan predikat sangat memuaskan. Organisasi maupun prestasi yang pernah diraih adalah yang pertama merupakan enumerator PIS PK Puskesmas Sidorejo Salatiga, juga merupakan anggota Panitia Seminar Gizi dan Musyawarah Nasional 9 tahun 2017.
Lalu yang selanjutnya adalah Merni Handayani dari Sanggau, Kalimantan Barat. Judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil terhadap minum tablet besi dengan menggunakan analisis data sekunder. Terpublikasi pada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Undip Semarang, terindeks Sinta 3. Lulus dengan IPK 3,65 dengan predikat terpuji. Adapun organisasi atau prestasi yang diraih adalah yang pertama, anggota Nutrition Goes to School tahun 2017, panitia. Lalu yang kedua adalah panitia Food Technology Seminar and Practice tahun 2017. Dan juga merupakan anggota BPMF FKIK tahun 2019. Yang selanjutnya adalah Tesalonika Gisela Rembet dari Manado. Judul penelitian adalah gambaran konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang terindeks Sinta 3 dan lulus dengan IPK 2,99 predikat memuaskan. Yang selanjutnya adalah Alan Maulana dari Ungaran, Jawa Tengah dengan judul penelitian potensi biji alpukat sebagai produk minuman kesehatan bagi penderita gangguan kardiometabolik. Hasil penelitian telah dipublikasikan pada Jurnal Amerta Nutrition Universitas Erlangga yang terindeks Sinta 2 dan lulus dengan IPK 3,67 dengan predikat terpuji. Adapun organisasi serta prestasi yang diraih, yang pertama adalah anggota Pengabdian Masyarakat Ilmagi tahun 2017, juga anggota HMP GISI tahun 2016-2017, dan juga bagian dari PKM Kewirausahaan dengan judul kegiatan CISE Katalan. Yang selanjutnya adalah Tiara Krisnani Muguri dari Jayapura, Papua, dengan judul penelitian pengaruh pola asuh orang tua terhadap asupan makan dan perilaku sedentari siswa-siswi dengan obesitas di SD YPKP 1 Sentani. Hasil penelitian telah dipublikasikan pada Amerta Nutrition Journal Universitas Erlangga yang terindeks Sinta 2 dan lulus dengan IPK 3,86 predikat terpuji. Adapun organisasi atau prestasi yang diraih, yang pertama adalah panitia si acara LDKM tahun 2017, kemudian presenter Food Science Student Conference di Unika Semarang tahun 2017, juga merupakan enumerator Puskesmas Sidorejo Kidul tahun 2018, dan anggota HMP GISI periode 2018-2019. Baik, itu saja dari program studi GISI. Selamat atas kelulusannya, semoga bermanfaat untuk gelar yang diraih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang akan dibacakan oleh Bapak Denis Christoffel DC, SPSI, MBA, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kepada Bapak Denis, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya akan membacakan profil lulusan dari program studi PJKR. Yang pertama yaitu Juan Prince Enit Sebuah, berasal dari Teluk Dalam, Nia Selatan, dengan judul penelitian intensitas denyut jantung individu aktif lebih rendah dibanding individu sedenter saat melakukan aktivitas fisik anaerobik. Jurnal penelitian ini telah dipublikasikan pada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas Universitas Diponegoro Semarang yang terindeks Sinta 3. Indeks prestasi kumulatif
yaitu 3,68 dengan predikat terpuji. Untuk organisasi atau prestasi yang telah diraih oleh Juan, yang pertama adalah juara 3 renang gaya bebas 100 meter di POM Rayon 1 Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, juara 1 futsal Public Health Cup antar fakultas kesehatan se-Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah pelatihan terapi massage level 1 nasional 2019. Dan yang keempat adalah kepelatihan pelatih pemula umum tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya ada Nur Sugiharso, berasal dari Jawa Tengah, dengan judul penelitian pengaruh aktivitas fisik terhadap penurunan berat badan siswa obesitas di SMK Negeri 3 Salatiga. Penelitian ini telah dipublikasi pada Jurnal Physical Education, Health and Recreation Universitas Negeri Medan yang terindeks SINTA, tidak tercantum untuk SINTA-nya, dengan lulusan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif 3,50. Untuk organisasi dan prestasi yang diikuti oleh Nur Sugiharso, yang pertama anggota HMP PJKR 2016-2017, yang kedua anggota panitia Munas 2017, dan yang ketiga anggota KBM Poli FKIK. Itu tadi dari program studi PJKR, 2 orang lulusan. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Saya mewakili program studi PJKR, mengucapkan kepada seluruh calon wisuda sukses terus atas rencananya ke depan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Ya, selanjutnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu penyerahan plakat sebagai tanda kelulusan oleh Dekan FKIK, Bapak Dr. Andus David Nakagasong, MKes, kepada Saudara Juan Pris Enitsebua sebagai lulusan terbaik program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Saya serahkan plakat ini sebagai tanda kelulusan di mana kamu yang mewakili calon wisuda telah menerima pengetahuan dan keterampilan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana. Kiranya pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dapat diwujudkan di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya mewakili teman-teman calon wisuda berterima kasih, dan kami akan menjaga nama baik alma mater FKIK UKSW dengan baik. Terima kasih.
Oke, mungkin karena wishes atau MC kita sedang ada kendala teknis, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Winisuda dari Florencia Christika House sebagai perwakilan Winisuda terbaik dari program studi ilmu keperawatan. Kepada Florencia, kami persilakan. Shalom, selamat siang. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana, para dosen dan staf non-akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para orang tua atau wali calon winisuda yang hadir pada saat ini, serta para calon winisuda yang saya banggakan dan saya kasihi. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya kita semua dapat berjumpa pada saat ini walaupun hanya lewat virtual. Pratoga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh FKIK sebelum pelaksanaan wisuda untuk pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di FKIK UKSW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku calon winisuda ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan, dosen, dan staf non-akademik FKIK yang telah membantu dan memfasilitas kami selama kami berkuliah di UKSW, terutama di FKIK. Melalui FKIK ini, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda dan juga pola pikir yang berbeda. Terima kasih untuk setiap ilmu dan pengalaman yang kami dapat selama berkuliah di FKIK. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami karena atas pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami selama ini. Terima kasih untuk kerja keras, kasih sayang, kesabaran, dan setiap doa yang mereka panjatkan buat kami. Untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya kasih, akhirnya kita semua telah sampai di tahap ini, tahap di mana kita telah menyelesaikan semua perjuangan kita selama berkuliah di FKIK. Ini mungkin bukan tahap akhir untuk kita semua, tetapi awal yang baru buat kita semua untuk melihat perjuangan selanjutnya yang akan kita lewati. Terima kasih buat teman-teman karena telah berjuang selama ini, walaupun di masa pandemi ini kita mengalami kesulitan, tetapi saja kita bisa melewati semua dengan kuat. Terima kasih karena masih memiliki mental yang kuat sampai saat ini. Demikian sambutan saya sebagai wakil dari calon winisuda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan perwakilan orang tua, Bapak Berti Mahihodi dan Ibu Nonce Panus dari mahasiswa atas nama Saudari Nana Kristi Mahihodi. Waktu dan tempat dipersilakan untuk perwakilan orang tua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. Shalom. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Satya Wacana. Yang kami hormati panitia penyelenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua calon winisuda yang hadir pada saat ini. Anak-anak calon winisuda yang kami kasih dan kami banggakan. Sebagai umat yang patutlah kita mengucap syukur dan limpah terima kasih karena begitu besar kasih serta penyertaan Tuhan sehingga di hari ini kita dapat bertemu dalam acara Pratoga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Satya Wacana walaupun dilaksanakan secara virtual mengingat karena di sekitar kita masih
kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan atau memberikan sambutan atau sepatah dua kata mewakili orang tua calon wisuda untuk pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami wakili orang tua calon wisuda mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen pembimbing yang sudah mendidik, membina, mengasuh anak-anak kami kurang lebih atau lebih dari 4 tahun, sehingga pada hari Sabtu nanti mereka dapat diwisuda. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati Bapak dan Ibu beserta keluarga. Pada kesempatan berbahagia ini juga kami mau membimbing, membina anak-anak kami. Mungkin ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang menyinggung perasaan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Kami atas nama orang tua dari calon wisuda meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami masih mengharapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, apabila anak-anak kami dalam perjalanan kemudian mereka meminta pendapat, saran, kiranya kepada Bapak dan Ibu masih bersedia, masih berkomunikasi demi memberikan motivasi demi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang paling terakhir, kami selaku orang tua wali calon wisuda menyampaikan selamat kepada anak-anak yang akan diwisuda dan mendapat gelar sastra 1 S1. Ini bukan merupakan akhir dari suatu perjuangan, melainkan awal dari perjuangan, karena perjuangan anak-anak masih jauh ke depan. Untuk itu kami sebagai orang tua mengharapkan apabila anak-anak masih melanjutkan atau mencari-cari pekerjaan, kiranya lebih giat bekerja, lebih giat belajar, kiranya apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan salam. Bapak Ibu tamu undangan, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sebelum kita mengakhiri acara kita di siang ini, kita akan ada dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Cahyo Wibowo MPD. Kepada Pak Cahyo, kami persilakan untuk membawa kita dalam doa. Mungkin Bapak Cahyo terkendala dalam jaringan, jadi kami meminta kesediaan dari Ibu Viane untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para orang tua, para dosen, juga pimpinan, serta mahasiswa yang akan diwisuda hari Sabtu nanti. Mengakhiri acara pratoga kita pada siang hari ini, saya akan membawakan kita di dalam doa secara Kristiani. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk semua berkat-Mu bagi kami pada hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan pratoga dengan baik. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena mahasiswa kami semua boleh melaksanakan acara pratoga dengan baik, dari manapun mereka berada, mereka boleh hadir secara virtual. Dan kami bangga sekali pada hari ini ya Tuhan, karena kami meluluskan mahasiswa-mahasiswa kami, dan kami berdoa Tuhan kiranya boleh menyertai masa depan dan cita-cita mereka, orang tua maupun keluarga yang berbahagia pada hari ini, dimanapun mereka berada dengan pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan boleh menyertai dan membimbing mereka sekalian. Kami juga berdoa buat FKIK ya Tuhan, dengan masa depan, cita-cita, serta saat ini dalam kondisi COVID. Kiranya Tuhan memberkati agar kami semua para staf boleh terlindungi dan menjalankan pelayanan kami dari manapun kami berada. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ada dalam foto bersama. Bagi Bapak Ibu tamu undangan dan para calon winisuda yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan untuk mengaktifkan kamera dulu supaya kita ada dalam foto bersama. Saya akan pandu dalam foto bersama. Kita mulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu tamu undangan, demikian rangkaian acara kita di saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara pratoga online Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan saat ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat salah kata, dan akhir kata kami mengucapkan selamat bagi para calon winisuda. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Shalom dan selamat siang. Shalom. Shalom. Selamat ya rekan-rekan semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jangan lupa FKIK. Kalau sudah terima kasih Bu. Ya Bu. Ampun. Buat para orang tua, selamat berbahagia. Iya, orang tua yang terlalu foto. Apa? Aduh. Aduh, Olive saja. Olive cetak. Olive, mana Olive? Saya belum lihat Olive. Halo Pak Yu. Oke, terima kasih Bapak. Apa? Indan. Tome. Oke, izin live ya, izin live. Oh, sebelum Nana. Ini sudah. Nanya kalau mau live kah? Hai guys. Flow. Jangan kejam flow. Nana. Nana. Kirim